Yang terhormat Kepala Kalimantan Utara Bapak Andrianus Hendro Triatmoko STMT, kami ucapkan selamat datang Bapak di Provinsi Kalimantan Utara. Selamat bergabung, semoga Bapak bisa membirukan lagi terus BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Yang terhormat Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur Bapak Dr. Jarwoko MPD. Yang terhormat Bapak Nurdin MPD selaku Kasubag Tata Usaha BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya yang terhormat fasilitator Ibu Dian Susanti dan Ibu Anita Nurhasana, serta seluruh duta teknologi dan panitia sahabat teknologi Kaltara yang telah bergabung. Terima kasih kepada rekan-rekan Bapak Ibu Guru yang kami banggakan yang sudah bergabung di webinar Enggang Benuanta edisi ke-103 ini. Saat ini saya Yunifanteria Sugian selaku host kegiatan Enggang Benuanta dengan topik optimalisasi pengelolaan kinerja dan sosialisasi pembatik. Bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai acara, wujud rasa cinta tanah air dan bangsa, mari kita posisi sempurna mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Kaltara.
Baik, selanjutnya sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, mari kita berdoa bersama sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu sekalian, acara hari ini dilaksanakan untuk mendukung digitalisasi pembelajaran mewujudkan merdeka belajar. Sebelum memasuki acara, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak Nurdin MPD, Kepala Bagian Tata Usaha BPMP Kaltara. Kepada Bapak, disilakan. Mohon izin Pak Kepala, Pak Endro, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara, kalau panggilan akrabnya itu Pak Hendro, gitu ya. Kalau nama lengkapnya itu Andrianus Hendro Triatmoko, STMT. Selamat bergabung Pak. Ini merupakan hari pertama dan hari kebahagiaan kita karena Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara baru bergabung dan mudah-mudahan saya yakin ke depannya beliau full time untuk mendukung kita sepenuhnya dari Enggang Benuanta, dan saya juga sudah diskusi beliau, artinya beliau sudah tahu informasi Enggang Benuanta. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, sahabat guru se-Nusantara, khusus di Kalimantan Utara, para narasumber, Bu Anita, dan juga dari penggerak pembel ya dari Mataram, para petugas atau yang bertugas hari ini. Puji syukur Alhamdulillah dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan tentunya kita selalu mengucapkan Alhamdulillah karena saya yakin apa yang kita lakukan pada hari ini insya Allah akan dicatat sebagai amal ibadah kita sekalian, karena saya yakin Bapak Ibu kita hadir di sini karena dunia pendidikan, karena cintanya kita terhadap dunia pendidikan sehingga kita bisa hadir. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kami mengucapkan dulu selamat datang Pak Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara yang bergabung di Enggang Benuanta. Eh, ini merupakan hari yang pertama untuk bergabung dan saya yakin ke depannya kita bisa bergabung secara on time. Dan saya yakin bahwa kita dari BPMP selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh teman-teman di Enggang Benuanta, karena juga untuk bagaimana peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia secara umum dan Kalimantan Utara secara khusus. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, pertama-tama tentu bahwa apa yang menjadi isu yang terbaru ya yang sudah dipilih oleh Enggang itu hal yang sangat penting, apalagi berkaitan dengan optimalisasi kinerja bagi kepala sekolah dan guru, karena ini sementara dalam tahap pelaksanaan yang mana tahap perencanaan kita sudah laksanakan, dan kami yakin Bapak Ibu yang ada di sini, mari kita sama-sama mendorong teman-teman kita yang ada di satuan pendidikan untuk bisa bagaimana melakukan dari pelaksanaan dan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas atau juga dari kepala dinas, supaya bisa semuanya berjalan dengan baik, karena ini juga berkaitan dengan pengembangan kompetensi Bapak Ibu guru yang ada di satuan pendidikan. Kemudian yang kedua kami sampaikan Bapak Ibu bahwa mari kita sama-sama mendorong bagaimana kualitas pendidikan yang ada di Indonesia secara umum dan Kaltara secara khusus. Lakukanlah apa yang menjadi tugas dan fungsi kita, walaupun hanya sedikit saja, tetapi yang penting itu melakukan perubahan dan dampaknya bagi kita semua Bapak Ibu yang hadir di sini. Kemudian yang ketiga kami sampaikan Bapak Ibu bahwa kalau ada kesulitan ya Bapak Ibu, tentu kami ada di daerah 2 UPT, ada BPMP Provinsi Kalimantan Utara dan ada juga BGP sebagai kolom Bapak Ibu atau sebagai area untuk bisa komunikasi dan diskusi apapun yang dialami oleh Bapak Ibu di satuan pendidikan, karena tentu kami hadir
bersama dengan Bapak Ibu adalah bagaimana meringankan, bagaimana sama-sama mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian yang ada di satuan pendidikan. Nah, oleh karena itu, ya tentunya ini semuanya adalah kerjasama dan bentuk kolaborasi kita sama-sama. Dan saya yakin kalau ini kita lakukan secara terus-menerus, dan saya yakin bahwa pendidikan khusus di Kalimantan Utara semakin eksis sesuai dengan harapan kita. Kemudian yang terakhir kami sampaikan Bapak Ibu, tiada intinya, karena eking juga itu ada kaitannya dengan kinerja Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, itu tentu ada dampaknya dengan anak-anak kita di satuan pendidikan. Nah, sekali lagi ya mohon didampingi, dididik anak kita sebaik-baiknya di satuan pendidikan karena itu adalah harapan kita. Dan saya yakin Bapak Ibu Guru ada karena ada siswa kita. Kalau tidak ada siswa itu pasti kita tidak ada guru. Ya, saya kira Bapak Ibu sudah lihat di medsos itu ya, ada sekolah yang waktu PPDB itu tidak ada siswa yang mendaftar di satuan pendidikannya. Betapa sedihnya, betapa apa ini kepala sekolah itu sampai menangis. Kenapa? Ya, karena tidak ada siswa. Nah, mumpun kita ada siswa kita, maka didik dengan sebaik-baiknya, dampingi sebaik-baiknya. Ada masalahnya, kita carikan solusi. Karena memang kita Bapak Ibu Guru adalah orang yang mencarikan solusi terhadap permasalahan yang ada di satuan pendidikan. Ya, saya kira itu Bapak Ibu tetap semangat, tetap eksis. Mari kita selalu kolaborasi dan kerjasama dengan sebaik-baiknya. Kami dari BPP akan mendukung sepenuhnya. Nah, oleh karena itu mohon Pak Kepala memberikan arahan dan membuka kegiatan kita yang enggang kesalahannya episode ke-103 yang sejarahnya ini sudah apa nih ya, sudah hampir 5 tahun kita sudah bangun betul-betul enggang ini tahun 2018 itu ya. 18. Nah, alhamdulillah sudah eksis dan saya lihat juga di komunitas belajar Pak. Kalau di Kaltara itu paling tertinggi gitu ya, paling tertinggi komunitas belajarnya untuk melakukan aktivitas dan mungkin nanti Bu Anita bersama dengan timnya nanti di-upload lagi supaya lebih banyak. Karena ini kan sudah 103. Baru saya lihat tadi itu baru 56 kalau salah. Berarti masih ada sekitar apa ya 40-an, 47 yang belum di-upload. Nah, itu. Ya, saya kira gitu Bapak Ibu yang kami sampaikan. Sekali lagi mohon arahan dari Pak Kepala dan membuka kegiatan kita. Oleh karena itu saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Saya kembalikan ke MC. Baik Bapak, terima kasih. Mari hadir. kita untuk memajukan pendidikan khususnya di Provinsi Kalimantan Utara. Baik, selanjutnya kami kepada Bapak Jaroko MPD. Alhamdulillah Bapak bisa Oh ya, mohon hadir. izin Pak Jaroko, saya kira tidak apa-apa. Tadi Iya, Pak. katanya ada Mohon acara nggak izin, bisa Pak. hadir Pak Hendro, Pak Nurdin. Alhamdulillah Bapak bisa hadir. Bapak apa kabar? Semoga sehat selalu. Ya, terima kasih Bu Anita. Iya Bapak. Ya, mohon saya izin. nyempatkan sebentar aja mau mengantarkan siap. Mas Indro ini loh. Ya, Iya, siap. monggo Pak, monggo. Siap, Pak. Silakan Pak. Siap, Pak. Semangatnya untuk kami. Iya, Silakan. iya. Ya, terima kasih untuk teman-teman Enggang Benuanta dan para pimpinan di Kalimantan Utara, ada Mas Indro, ada Pak Nurdin. Dan tentu yang saya banggakan untuk guru-guru di Kalimantan Utara dan semua stakeholder yang berkepentingan untuk pendidikan. Saya mengawali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur hari ini teman-teman di Kalimantan Utara nggak pernah berhenti, tetap istiqomah untuk terus mengembangkan dan sekarang kita juga sudah mendapatkan pimpinan baru Mas Sendro yang nanti juga akan terus menghidupkan dan melestarikan aktivitas yang sudah dijalankan di Enggang Benuanta. Mungkin ini pertemuan pertama ya untuk Mas Sendro dengan Enggang Benuanta kali ya. Iya, betul Pak, betul Pak Iya, Kepala. iya. Ya, nanti silakan dilanjutkan, diteruskan. Kita ingin makin banyak teman-teman yang kita libatkan ya, semakin untuk hal-hal yang baik itu kita harus memperluas, mengajak sebanyak-banyaknya
jangan mengurangi, malah harus bertambah, dengan harapan nanti makin banyak orang yang menyerukan. Ini ada istilah bagus menggemakan gitu ya, menggemakan apa, Merdeka Belajar ya, menggemakan Merdeka Iya, Belajar Pak. supaya gaungnya nanti bisa ditangkap oleh banyak orang, dan kemudian secara bersama-sama kita ingin mewujudkan satu layanan pendidikan yang bermutu sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang, dan harapannya bahwa pendidikan itu betul-betul bisa menjadi pengembangan peradaban dan mengembangkan kompetensi atau potensi sumber daya manusia ya, yang kita tahu bahwa pendidikan ini adalah cita-cita masa depan, karena yang menggantikan kita itu sudah pasti, suka atau tidak, mau atau tidak mau, itu adalah generasi muda. Generasi tua ini pasti akan bergeser dengan sendirinya dan akan berganti dengan alamiah, secara alamiah. Maka kalau kita mengharapkan satu kehidupan yang baik, tidak usah sibuk untuk memperbaiki yang sekarang, tetapi siapkan saja generasi mendatang. Ya, yang sekarang yang nggak bisa diatasi, yang sudah ribet gitu, kalau diajak maju misalnya susah, nanti dengan sendirinya dia akan hilang ya, secara alamiah. Secara alamiah. Jadi secara alamiah ya, kalau orang pegawai ya pensiun, kalau orang hidup ya mati gitu ya. Mau tidak mau ya seperti itu, hukumnya akan seperti itu, dan kita berharap kita bisa menyiapkan anak-anak kita supaya nanti bisa mengisi kehidupan ini menjadi lebih baik. Dan tentu yang menjadi harapan saya, di mana saja, bukan hanya di Kalimantan Utara, ya saya berada di mana saja, saya juga berusaha untuk mengajak sebanyak-banyaknya agar sekolah-sekolah kita itu menjadi sekolah-sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Dan sekolah-sekolah kita itu menjadi sebuah basis pengembangan peradaban yang kelak akan melahirkan anak-anak untuk ikut mewarnai kehidupan dunia yang selamat dan bahagia. Ya, ini yang harus kita serukan secara terus-menerus, dan kita ingin bahwa Ibu sekalian, bahwa sekolah ini nanti akan menjadi sebuah prototipe masyarakat gitu ya. Prototipe masyarakat, dan harapannya semua orang dewasa itu memberikan pelayanan terbaik dengan memberikan contoh kebahagiaan ya. Dan berkali-kali saya katakan bahwa guru-guru itu harus menjadi orang-orang yang bahagia, yang nanti bisa membahagiakan anak-anak di sekolah. Nah, orang dewasa harus bahagia, dan saya katakan Bapak Ibu bahwa mendidik anak-anak itu memerlukan izin ya, memerlukan izin. Izin itu diberikan dengan sukarela oleh anak-anak yang sedang diajar. Bentuknya seperti apa izin itu? Kalau anak-anak merasa senang dengan gurunya, dia terbuka dengan gurunya, dan dia mengizinkan gurunya itu mengajarnya. Tapi kalau anak-anak itu merasa gelisah dengan gurunya, merasa cemas, merasa tidak nyaman, dan guru-guru itu tidak hadir untuk mencintai anak-anak, itu artinya anak-anak tidak mengizinkan ya. Meskipun dia berada di depan Bapak Ibu, dia tekun mengikuti pelajaran, tetapi kalau hatinya itu tidak nyaman, hatinya tidak bahagia, itu pertanda bahwa anak-anak belum mengizinkan Bapak Ibu untuk mengajarnya. Kalau Bapak Ibu tidak mendapatkan izinnya, itu akan sulit sekali menanamkan nilai-nilai atau menanamkan pengetahuan kepada anak-anak. Dan itu dimulai dari sikap Bapak Ibu guru yang mencintai lebih dulu. Jadi kita mencintai baru kita mendapatkan cintanya. Jangan menunggu anak-anak mencintai lalu baru kita mencintai. Tidak sama ya. Mencintai itu kata kerja, jadi kita harus memulai, dan orang dewasa memiliki kesanggupan untuk bisa memulai mencintai meskipun mungkin ada anak-anak yang tidak mencintai, tapi dengan cintanya Bapak Ibu terus-menerus Bapak Ibu akan mendapatkan cintanya, dan cinta itulah yang akan membangun jembatan autentik antara hati kita dan hati anak-anak. Saat itulah ketika terbangun jembatan itu pertanda bahwa kita mendapatkan izin mengajarnya ya.
Kalau Bapak Ibu baru dapat surat tugas, baru dapat sertifikat, lalu dapat ijazah, itu namanya kewenangan ya. Kewenangan itu bisa saja diberikan oleh pemerintah. Pemerintah memberikan kewenangan Bapak Ibu untuk mengajar, tetapi hak mengajar hanya diberikan oleh orang yang mau diajar ya, yang disebut dengan izin. Izin mengajarnya itu hanya diberikan oleh orang yang akan diajar. Kewenangannya bisa orang lain, kepala sekolah ngasih SK mengajar, lalu pemerintah ngasih SK menjadi guru misalnya ya. Lalu perguruan tinggi memberi ijazah SPD sarjana pendidikan, itu semuanya baru kewenangan ya. Kewenangan saja tidak cukup untuk bisa mengajar anak-anak, dan sekali lagi anak-anak membutuhkan izin, dan izin itu harus kita perjuangkan, harus kita usahakan, harus kita ikhtiarkan dengan cara kita mencintai anak-anak, lalu kita bisa mendapatkan cintanya, dan saat kita mendapatkan cintanya itulah kita mendapatkan izin mengajar. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan terus ya, terus kita gaungkan dan terus kita tanamkan rasa cinta, bahwa cinta ini yang akan membawa kedamaian dan membawa kebahagiaan. Saya kira itu, terima kasih Mas Hendro, dan mudah-mudahan terus menginspirasi untuk guru-guru di Kalimantan Utara, dan di mana saja nanti kita bangun Kaltim Tara, ya Kaltim Tara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, bersama-sama mengajak kepada semua ya daerah-daerah mana saja, agar kita menginginkan bahwa hidup ini adalah penuh kedamaian dan tidak ada kekerasan, dan kita mulai dari sekolah-sekolah kita. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik Bapak, terima kasih atas motivasi dan sambutannya. Kami doakan semoga Bapak selalu sehat dan bahagia di sana ya Pak. Bapak sudah pulang kampung ya nih Pak ya? Sudah kembali ke kampung halaman ya? Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari dan sekaligus membuka acara yang akan disampaikan oleh Bapak Andrianus Hendro Triatmoko STMT selaku Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung Bapak. Pada Bapak disilakan. Terima kasih Ibu Venta. Untuk mengawali sambutan saya, mohon izin saya menyampaikan sebuah pantun untuk Bapak dan Ibu semuanya. Silakan Pak. Nanti kita bilang cakep ya Bapak Ibu Guru. Ya, yang intinya di situ. Baiklah. Oke, siap ya. Ya, Bermain pasir di atas batu. cakep. Batu dikumpulkan menjadi satu. Cakep. Transformasi pembelajaran dirasa perlu Cakep. untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Ya. Yeay. Ayo Bapak Ibu kirim. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Jarwoko, senior saya sekaligus mentor saya selama dulu di Kaltim, dan seterusnya mentor saya juga ini di BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Semoga Bapak dalam keadaan yang sehat ya Pak ya, sehat selalu, sukses dalam menjalankan tugas. Amin Mas Hendro, makasih. Kaltim. Ya. Yang saya hormati juga Kepala Subbagian Umum BPMP Provinsi Kalimantan Utara, Pak Nurdin. Terima kasih Pak Nurdin sudah mengenalkan saya juga kepada rekan-rekan semuanya, rekan-rekan guru semuanya yang hadir dalam room meeting kita. Dan yang saya hormati rekan-rekan fasilitator ya dalam kegiatan webinar Enggang Benuanta ini. Salam kenal dari saya Bapak dan Ibu mungkin fasilitator yang mungkin saya masih belum
pernah bertemu secara langsung, tetapi nanti pasti ke depannya kita akan semakin memperkuat koordinasi kita untuk memajukan pendidikan di Kalimantan Utara. Ya, salam kenal Yang Bapak. saya hormati Bapak dan Ibu guru di Provinsi Kalimantan Utara yang saya cintai dan banggakan, dan juga seluruh Bapak dan Ibu guru dari seluruh penjuru Nusantara. Semoga Bapak dan Ibu dan kita semua dalam keadaan yang sehat dan dalam suasana yang bahagia karena kita ingin membahagiakan peserta didik kita. Pertama-tama kita patut bersyukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan, umur panjang, dan segala hal yang baik sehingga kita bisa bertemu di dalam room meeting kita di dalam webinar Enggang Benuanta episode yang ke-103. Luar biasa sekali rekan-rekan semuanya, khususnya kepada Pak Jarwoko yang sudah menginisiasi kegiatan ini mulai dari tahun berapa tadi? Tahun 2018 ya? Ya, 2018 Pak. 2018 sampai dengan 2024. 6 tahun ya, 6 tahun webinar ini berjalan. Tentu saja sudah banyak hal baik yang dihasilkan, yang sudah dibagikan, disaringkan kepada rekan-rekan guru, baik di Kalimantan Utara maupun di seluruh penjuru Nusantara. Dan saya juga berjanji kepada teman-teman semuanya, kepada Pak Jarwoko selaku Kepala BPMP Kaltim yang dulu sudah menginisiasi kegiatan ini, kegiatan baik ini harus terus kita lakukan sampai dengan episode keberapapun ya, episode ke-500, episode ke-1000, terus kita pertahankan karena ini adalah sebuah kegiatan yang baik dan sangat bermanfaat dalam hal penguatan pendidikan baik bagi guru maupun bagi satuan pendidikan. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, di ajang ini juga mohon izin saya memperkenalkan diri bahwa saya sekarang ditugaskan untuk meneruskan kepemimpinan di BPMP Provinsi Kalimantan Utara oleh Bapak Jarwoko, dan saya mohon kita nanti bisa terus bekerja sama, saling berkontribusi untuk memajukan pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara yang kita cintai ini. Terkait dengan materi yang akan disampaikan pada hari ini, mungkin kita sekarang perlu merefleksi kembali gitu ya, terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka, khususnya dalam penerapan kebijakan Merdeka Belajar yang sudah banyak kita terapkan di satuan pendidikan. Yang salah satunya tadi adalah melalui implementasi kurikulum Merdeka. Implementasi kurikulum Merdeka yang pada saat ini di tahun ajaran 2024 dan 2025 ini sudah diterapkan secara nasional. Dan saya yakin Bapak dan Ibu semuanya sudah banyak mengenal dan juga mempraktekkan bagaimana penerapan kurikulum Merdeka. Secara esensinya, kurikulum Merdeka itu tentu saja ingin memusatkan perhatian kita untuk kepentingan peserta didik. Oleh karena itu, perlu disambut dengan sebuah semangat ya, semangat dari guru, dari pendidik, ya, agar bisa mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Semangat itu diwujudkan dalam slogan Merdeka Mengajar, di mana kalau kita lihat bahwa pembelajaran atau pembelajaran yang berpusat kepada murid itu ditujukan semata-mata agar murid itu bahagia ketika dia belajar, yang nanti diharapkan
ke depannya dia akan juga bisa membahagiakan dirinya ketika dia nanti masuk ke kehidupan dewasa dan bergabung di dalam masyarakat. Oleh karena itu, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPMP Kaltim tadi, gitu ya, bahwa agar siswa itu bahagia, maka kita harus berupaya agar kita bisa membahagiakan peserta didiknya. Oleh karena itu, pendekatan Merdeka Mengajar perlu kita dorong, kita terapkan, dan juga kita coba pelajari agar kita nanti bisa menerapkannya. Beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan, prinsip-prinsip dalam Merdeka Mengajar. Yang pertama, guru dalam mengajar itu harus berfokus pada murid. Ya. Tadi sehingga kita bisa menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Implementasinya seperti apa? Dalam mengajar kita perlu mempertimbangkan minat, ya, bakat, ataupun gaya belajar peserta didik. Sehingga ketika kebutuhan belajar peserta didik itu terfasilitasi oleh pendidik, maka mulai tumbuh dari si murid ini akan senang untuk belajar. Bahwa misalnya saya sukanya main bola, guru memfasilitasi agar pembelajaran pada saat itu mengakomodir hobi saya main bola. Pasti saya secara pribadi sebagai seorang murid, pasti saya akan tertarik, gitu ya. Misalnya mengkaitkan antara sepak bola dengan konten yang sedang diajarkan, misalnya tambah, kurang, bagi, kali dalam matematika, dan itu bisa dilakukan. Ya. Prinsip yang kedua adalah pembelajaran yang bermakna, yaitu yang kita menghadirkan bahwa pembelajaran itu nanti ada gunanya loh. Kamu bisa, kalau belajar ini nanti bisa digunakan untuk apa? Sehingga murid itu tidak belajar seolah-olah belajar dalam ruang kosong, gitu ya. Belajar hanya untuk mengingat, menghafal tanpa tahu bagaimana mempraktekannya. Kemudian prinsip berikutnya adalah yang tadi terkait dengan pemenuhan kebutuhan peserta didik, yaitu mereka mengajar untuk memastikan terjadinya diferensiasi dalam pembelajaran, yaitu penyesuaian dengan kebutuhan dan kemampuan murid. Di sini Bapak dan Ibu mungkin perlu memperkuat kembali dan menerapkannya dalam pembelajaran, ya. Oleh karena itu saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk sama-sama kita meninggalkan mungkin hal-hal yang mungkin masih kurang atau kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, tidak efektif lah, tidak efektif dalam pembelajaran. Kita harus selalu juga mencoba hal-hal baru dan inovatif, ya. Kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat, saling berbagi informasi seperti saat ini. Terus dan juga jangan mudah puas, terus belajar dan selalu ingin mengembangkan dirinya. Jadi saya ingat nasihat teman saya, gitu ya, ketika kita ada di persimpangan, kita jangan mencari jalan yang landai, carilah jalan yang menanjak, karena di sana kita diajak untuk terus belajar dan terus berkembang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari forum ini, webinar ini juga saya sangat mengapresiasi sekali, karena kalau kita kaitkan dengan sekolah yang kita cita-citakan, gitu ya, ada 4 parameter, ya, sekolah yang kita cita-citakan. Yang pertama itu 1, sekolah yang bisa menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, kepemimpinan yang selalu
berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, sekolah aman, nyaman, dan merayakan kebinekaan. Dan yang terakhir ini ya, parameter yang keempat. Yang keempat yaitu terkait dengan guru yang suka belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Dengan hadirnya webinar Enggang Benuanta ini yang sudah sampai dengan episode ke-103, gitu ya. Saya sangat optimis dan sangat mengapresiasi bahwa melalui webinar ini Bapak dan Ibu itu diajak untuk gemar belajar, gemar berbagi, dan gemar berkolaborasi. Satu lagi mungkin terkait dengan komunitas belajar. Tadi pagi saya mengikuti webinar ya. Webinar di kementerian ada kedepannya Bapak dan Ibu nanti setiap komunitas belajar di satuan pendidikan diminta untuk melaporkan progress report dari aktivitas di setiap satuan pendidikan. Saat ini kami memantaunya dari dashboard yang ada di yang dibuat untuk internal internal kementerian gitu ya, bahwa saat ini memang masih nggak apa-apa ya, ini kan masih awal ya, masih awal dashboard ini dibentuk. Saat ini baru sedikit yang komunitas belajar yang melaporkan aktivitasnya. Nanti Bapak dan Ibu akan diberikan instrumen untuk setiap satuan pendidikan, dan kami harapkan setiap satuan pendidikan bisa melaporkan aktivitas kombelnya melalui instrumen yang akan dibagikan. Kalau sekarang secara presentasi memang masih sedikit yang melaporkan untuk Provinsi Kalimantan Utara itu masih 97,7% yang belum melaporkan. Gitu ya. Nah, nanti kami melalui surat kepada Dinas Pendidikan dan juga nanti kami mungkin melalui ya, grup-grup kombel ya, termasuk Enggang Benuanta ini nanti kami akan berkirim surat dan menyampaikan link untuk diisi oleh setiap satuan pendidikan. Baik, mungkin itu saja sedikit pengantar dari sambutan saya dan perkenalan dari saya. Saya harapkan melalui webinar Enggang Benuanta ini Bapak dan Ibu bisa mengambil hal-hal baik dan hal-hal positif dan juga informasi-informasi terbaru terhadap aktivitas-aktivitas maupun layanan-layanan yang harusnya dilakukan oleh setiap satuan pendidikan. Baik itu yang sifatnya kompetensi yang perlu dimiliki oleh guru maupun layanan yang ada di satuan pendidikan. Saya doakan Bapak dan Ibu semuanya sukses selalu dan sehat selalu, dan kegiatan webinar ini nanti akan memberikan manfaat yang besar bagi Bapak dan Ibu. Untuk mengawali dan membuka kegiatan webinar Enggang Benuanta ini dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya nyatakan webinar Enggang Benuanta episode ke-103 ini dibuka. Terima kasih Bapak dan Ibu, saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf, yang sebesar-besarnya sukses selalu untuk webinar ini kelompok kombel ya, sukses selalu untuk kombel Enggang Benuanta, sukses selalu untuk Bapak dan Ibu di Provinsi Kalimantan Utara, dan juga sukses selalu bagi seluruh guru di seluruh penjuru Nusantara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, Bapak, terima kasih atas motivasi dan pembukaannya. Baik, Bapak Ibu, dimohon untuk membuka kamera dikarenakan ini hari pertama Bapak Hendro bergabung. Kita akan foto bersama ya, Bapak Ibu. Dipersilakan untuk on kamera. Mbak Anita? Mbak Anita?
Pak Rafino? Halo Pak Rafino? Siap, Bu. Siap. Kita ambil foto ya. Iya. Delay saya sepertinya. Jaringan Oke. saya. Ya. Oke. Bapak Ibu udah siap? Pak Ibu ya. Oke, slide 1 siap. Tadi sambil Bapak berbicara, kami ambil foto bersama biar dapat momen dengan Pak Jarwoko dan lengkap. Sambil. Oke, yang kedua, baik. Lanjut. Yang ketiga, oke. Yang keempat. Oke, sudah semua, Bu. Oke, terima kasih.